Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatri Oktaviani dengan NIM 200750559 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan dimulai dari konsep, pengertian, tujuan, fungsi, dan peranan serta objek dari supervisi pendidikan. Baiklah, kita lihat dari pengertian supervisi. Supervisi berasal dari kata super dan vision. Super artinya melebihi kapasitas kemampuan orang lain. Sedangkan visi atau vision artinya ialah pandangan jauh ke depan. Dapat juga kita artikan sebagai selangkah lebih maju dan visi ke depannya. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tekankan dalam supervisi ini, yaitu supervisi ialah kegiatannya, sedangkan orangnya ialah supervisor. Pekerjaan supervisi masih dalam bentuk inspeksi, dan kegiatannya pun berupa pengawasan. Supervisi ini berkembang menjadi kegiatan yang saat ini kita pelajari, yaitu supervisi pendidikan, yang merupakan kegiatan ilmiah karena memenuhi 3 persyaratan utama, yaitu sistematik, objektif, dan ada alat atau instrumen yang terlibat. Lalu, apa yang dimaksud dengan supervisi tersebut? Supervisi adalah untuk menstimulasi, mengkoordinasi, melakukan bimbingan secara terus-menerus terhadap pertumbuhan guru, baik bersifat individual maupun secara kolektif atau berkelompok, agar lebih mengerti, lebih paham, dan efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pendidikan yang ada di sekolah. Barton dan Bruckner memberikan pandangan atau pendapatnya mengenai supervisi, di mana mereka menjelaskan bahwa supervisi ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru. Dalam pelaksanaan supervisi ada beberapa prinsip yang dikemukakan oleh pakar dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah atau scientific, di mana berdasarkan prinsip ini supervisi dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif, di mana data yang diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata, bukan didapatkan hanya dengan cerita belaka saja. Prinsip kedua yaitu prinsip demokratis, yaitu prinsip ini dilakukan harus dengan musyawarah. Jika permasalahannya dengan guru, maka guru juga harus dilibatkan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Prinsip ketiga yaitu prinsip kerjasama, di mana prinsip ini memberikan masa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut. Selain itu, ada pun prinsip-prinsip positif. Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Yang pertama, yaitu supervisi bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi didasarkan kepada sumber-sumber kolektif dari kelompok dan tidak hanya dari supervisi sendiri. Yang ketiga, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional dan bukan berdasarkan hubungan pribadi. Yang keempat, supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Jika memiliki prinsip positif, tentu juga ada prinsip negatif yang tidak boleh diterapkan dalam pelaksanaan supervisi, yaitu supervisi tidak boleh bersifat mendesak atau otoriter, tidak boleh didasarkan atas kekuasaan, dan tidak boleh mencari kelemahan, kekurangan, ataupun kesalahan. Supervisi juga tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil atau perubahan, karena semuanya membutuhkan proses yang mungkin tidak memakan waktu sebentar, serta supervisi tidak boleh menuntut prestasi yang di luar kemampuan, tidak boleh egois, tidak jujur, dan menutup diri terhadap kritik dan saran. Selain itu, ada pula prinsip progresif dan inovatif. Artinya progresif di sini
Semua yang dilakukan memiliki perubahan atau semua kegiatan diharapkan dapat membawa perubahan meskipun tidak secara instan, tapi memiliki tahapan-tahapan di mana kualitas dari pembelajaran yang diberikan guru, kualitas dari guru tersebut meningkat secara kontinu dalam kurun waktu yang dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, inovatif yaitu program supervisi pendidikan yang selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas dari guru yang mengajar. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi. Di dalam buku Supervision of Instruction atau Foundation and Dimension 1961 dikemukakan 8 fungsi supervisi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman-pengalaman guru, yang keempat menstimulasi usaha-usaha kreatif, yang kelima memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar, yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Adapun peranan dari supervisi ini yaitu terbagi atas 4, yaitu koordinator, konsultan, pemimpin, dan evaluator. Sebagai koordinator yaitu mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Contoh konkret koordinasi tugas mengajar yaitu mata pelajaran yang dibina oleh berbagai guru. Yang kedua, sebagai konsultan yaitu dapat memberikan bantuan terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh guru baik secara individual maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi dalam tatap muka di kelas. Yang ketiga, memimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, supervisi dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat seperti bekerja untuk kelompok dan lain sebagainya. Sebagai evaluator, supervisi dapat membantu guru-guru dalam urusan hasil dan proses belajar. Dapat menilai kurikulum yang akan dikembangkan, ia juga akan belajar menatap dirinya sendiri, dapat dibantu dalam merefleksikan dirinya yaitu konsep dirinya, ide atau cita-cita dirinya, realitas dirinya. Misalnya, di akhir semester, ia dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh timbal balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai motivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Adapun objek dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu memperbaiki proses pembelajaran, mengembangkan kurikulum, mengembangkan kemampuan staf, dan ketika ketiga prinsip tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan muncul pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat belajar atau semangat kerja guru-guru. Baiklah, sekian presentasi singkat saya mengenai supervisi pendidikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kata-kata yang salah, pengucapan yang salah, ataupun sikap yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang telah menonton dan terima kasih kepada Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen pembimbing administrasi dan supervisi pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan bye-bye.